Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat, kita ketemu lagi. Dan hari ini aku akan bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang jangan diputusin, dilanjutin aja. Apa sih yang dimaksud dengan jangan diputusin dan dilanjutin aja? Tentang perikop firman Tuhan yang sudah dibawakan Pastor Vero minggu lalu. Dan kita akan bahas ini satu persatu. Aku mau ajak teman-teman untuk membuka Alkitab kita di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat Alkitab ini kita bisa ambil 3 poin penting. Yang pertama adalah banyak jiwa yang terhilang. Yang kedua adalah tanggung jawab kita, ini bukan opsional. Lalu yang ketiga adalah kita dapat melakukannya karena Yesus telah memberi teladan, kuasa, dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Kita akan bahas satu persatu. Dari pertama dulu, yaitu banyak jiwa yang terhilang. Nah teman-teman, dunia kita, dunia ini sudah dipenuhi dengan yang namanya dosa teman-teman. Dan kita melihat bagaimana kehidupan, mungkin ada anak-anak Tuhan di sini yang terbawa arus, nggak ada arah kehidupan teman-teman. Nah ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimuridkan, untuk kita bisa mengambil kembali anak-anak Tuhan yang mungkin sudah dirampas dari dunia karena dosa-dosa teman-teman. Dan di sini juga banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenal Kristus teman-teman. Jadi ini adalah bagian tugas kita, di mana tugas ini sudah diperintahkan dari Tuhan untuk kita bisa mengambil kembali murid-murid Tuhan atau anak-anak Tuhan yang sudah hilang arah, hilang harapan, bahkan belum mengenal Kristus teman-teman. Nah di sekitar kita teman-teman mungkin bisa lihat, ada di keluarga, ada di sekolah, di kampus, dan juga ada di kantor tempat kerja kita, dan juga di area lingkungan kita. Bagaimana mereka belum mengenal keselamatan itu, bagaimana kehidupan mereka yang belum ada arah, yang belum tahu tentang Kristus. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengambil kembali jiwa-jiwa mereka yang sudah hilang teman-teman. Dan ini adalah perintah dari Tuhan yang harus kita lakukan. Dan juga teman-teman, mungkin seperti apa yang Pastor Vero minggu lalu bilang, bahwa ternyata media sosial pun itu mengambil bagian untuk dapat merebut anak-anak Tuhan dari Tuhan, yaitu mereka lebih tertarik kepada media sosial dibandingkan Injil itu sendiri, dibandingkan kabar gembira itu sendiri. Nah lalu teman-teman, kita bisa lihat di Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita lihat teman-teman bagaimana sang guru kita bisa lihat bagaimana Tuhan kita sendiri aja tuh hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena melihat dunia ini sudah dipenuhi dengan dosa teman-teman, dan mereka hidup tanpa adanya gembala, tanpa adanya pemuritan. Dan ini adalah bagian kita yang sudah dimuridkan, yang sudah digembalakan, untuk kita mengambil bagian agar mereka juga bisa merasakan kasih Kristus itu sendiri, agar mereka juga bisa menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kabar baik itu sendiri teman-teman. Nah lalu yang kedua adalah, ini tuh tanggung jawab kita, bukan opsional, bukan pilihan. Ini perintah, berarti perintah, kita nggak ada pilihan, ya kita harus lakukan. Ya mungkin Tuhan memberikan free will di situ untuk kita bisa lakukan atau tidak, tapi bagaimana kita harus sadar jika kita mengasihi Tuhan, jika kita menyayangi Tuhan Yesus teman-teman, kita harus sadar bahwa ini adalah tanggung jawab kita, perintah yang harus kita lakukan atas dasar kasih kita kepada Tuhan teman-teman.
Nah, tadi yang seperti aku bilang di Matius 28 ayat 19 sampai 20, itulah bukan cuman ajakan dari Tuhan, tapi juga itu adalah perintah dari Tuhan. Bukan cuman saran, tapi itu adalah perintah bagi dirinya yang punya panggilan atau terpanggil di situ, teman-teman. Dan tindakan yang penting yang harus kita lakukan pertama adalah pergi. Ya, kita harus pergi, teman-teman, untuk menyampaikan kabar baik itu. Lalu bagaimana kabar baik itu pada akhirnya menjadikan mereka murid, dan akhirnya mereka mau dibaptis, lalu mereka juga mau untuk diajar, sehingga akhirnya mereka juga mengambil bagian untuk mereka bisa memuridkan teman-teman yang lain. Jadi di sini bagaimana kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tidak berkata untuk menjadikan semuanya orang Kristen, tetapi menjadikan muridku. Ini bukan cuman menyampaikan Injil seperti yang aku bilang, bukan cuman membaptis saja, tetapi juga ada pembentukan di situ, yang dimana hidupnya mau dibentuk, mau diajar, dan akhirnya sungguh-sungguh menjadi percaya dan taat sama Tuhan, dan akhirnya mereka juga memuridkan teman-teman yang lain yang belum mengenal kabar baik itu. Jadi ini bukan cuma tugas pendeta, ini juga bukan tugas pastor, tapi juga ini tugas untuk semua orang. Ini panggilan untuk semua orang. Ini adalah tongkat estafet yang sudah Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Jadi tidak berhenti di murid-muridnya saja, atau berhenti di rasul-rasul, atau berhenti di nabi-nabi, tapi juga ini menjadi tongkat estafet kepada kita untuk kita bisa memberikan tongkat estafet itu terus-menerus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, teman-teman. Dan di Roma 10 ayat 14 sampai 15, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita bisa lihat di Roma 10 ayat 14 sampai 15 bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa, hidup tanpa arah, mereka nggak kenal Kristus kalau mereka nggak mendengar tentang namanya Tuhan Yesus. Kalau mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus, kalau mereka tidak mendengar tentang Dia, dan juga pada akhirnya mereka tidak mendengar berita-berita tentang kabar baik itu sendiri, teman-teman. Lalu teman-teman, di ayat 15 kita bisa lihat dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi teman-teman, di ayat 15 kita bisa lihat bagaimana setelah mereka dimuridkan, mereka juga bisa memberitakannya itu, sehingga mereka dapat diutus dan dapat kabar baik itu, dapat mendengarkan kabar baik itu, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah kita dapat melakukannya karena Yesus telah memberi teladan dan kuasa kepada kita. Jadi dia bukan cuma memerintahkan kita saja, tapi juga mereka datang. Tuhan bukan cuma memerintahkan kita saja, tetapi juga Tuhan datang ke dunia ini untuk kita bisa melakukan, memberitahukan kabar baik itu. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan kita, yang dimana Yesus turun ke dunia, lalu Ia membentuk murid-murid, mengajar, lalu setelah mereka diajar, mereka melayani, dan akhirnya Tuhan Yesus mengutus mereka. Dan akhirnya Ia bukan cuma mati dan bangkit saja, lalu setelah itu duduk di atas surga untuk melihat kita atau melihat murid-muridnya, tapi murid-muridnya untuk memberitakan Injil begitu saja. Tetapi Tuhan juga masih mau membentuk mereka, teman-teman, untuk mereka bisa terus berada dalam pekerjaan di dalam kerajaan Allah, teman-teman. Nah, lalu ada kuasa dari Yesus di Matius 28 ayat 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi." Berarti di sini kita bisa lihat Tuhan punya kuasa, teman-teman, yang dimana kita memiliki amanat agung yang harus sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, "Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku." Jadi kita bisa lihat ketika kita menjalankan amanat agung, kita diberi kuasa sama Tuhan, kita juga membawa kuasa Tuhan, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah adanya penyertaan Tuhan. Di sini kita bisa lihat di Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, salah satunya adalah memberikan kabar baik ini. Jangan khawatir, jangan takut, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, aku mau kesaksian teman-teman bagaimana pergumulan aku di dalam pemuritan, yaitu dimuridkan, bagaimana aku harus mampu dan bisa paksa diri aku untuk aku bisa tetap taat sama Tuhan. Karena dalam proses aku dimuridkan itu sangat susah, teman-teman. Itu sangat tidak mudah buat aku untuk aku dapat melakukan untuk aku dapat dimuridkan, teman-teman. Banyak hal-hal yang aku rasa itu mencabik-cabik hati aku, teman-teman. Jadi ada juga rasa ingin aku meninggalkan untuk tidak dimuridkan lagi karena gak kuat, teman-teman. Tapi itu tadi, aku percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidup aku, dan aku melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup aku, dan itu menjadi alasan aku untuk aku bisa tetap memiliki kekuatan untuk aku bisa tetap menjalani dimuridkan ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada points to ponder. Aku akan bacakan yang pertama, bagaimana proses pemuridan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Lalu yang nomor 2, lebih suka dimuridkan atau memuridkan. Bahkan mungkin tidak suka keduanya atau suka dua-duanya. Lalu teman-teman kasih alasannya. Dan yang ketiga, pernahkah kamu di dalam pemuridan melakukannya dengan kekuatan kamu sendiri? Hasilnya bagaimana? Dan yang terakhir adalah, di minggu ini siapa orang yang terhilang? Maukah kamu ajak di dalam pemuridan? Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas points to ponder ini di breakout room, dan aku udah selesai. Terima kasih banyak.